Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi. Gelombang tinggi ini berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 9-10 Oktober tahun 2022. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna dan Laut Arafuru, kata BMKG dalam keterangan tertulisnya. Adapun kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,252,5 meter di perairan utara Sabang, perairan timur Simele, Teluk Lampung bagian selatan, Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Natuna, Laut Natuna, perairan selatan Flores, perairan Pulau Sawu, Rote, Kupang, Laut Sawu, Laut Banda bagian selatan, perairan selatan Kep Tanimbar, perairan selatan Kepulauan Kai, Aru, Laut Arafuru bagian tengah. Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi 2,50-4,0 meter berpeluang terjadi di perairan Barat Aceh Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, perairan Enggano, Barat Lampung, Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten, Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten NTT. BMKG pun memperingatkan soal risiko tinggi dalam pelayaran. Risiko ini terdiri dalam beberapa kategori. BMKG memperkirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada periode 9-15 Oktober tahun 2022 di Jawa Barat. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Indra Gustari, menyatakan untuk periode 8-10 Oktober tahun 2022, berdasarkan perakiraan berbasis dampak, wilayah Jawa Barat khususnya bagian barat, tengah, dan selatan masih berpotensi terdampak hujan lebat dengan kategori siaga. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2022, sebagian wilayah Kota Bekasi, Kap Bogor, Kota Depok, Kap dan Kota Tasikmalaya, Kap Pangandaran, Kap Garut, dan Kap Ciamis. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2022, sebagian wilayah Kap dan Kota Bandung, Kota Depok, Kota Bekasi, Kap Bogor, Kap Garut, Kap dan Kota Tasikmalaya. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2022, sebagian wilayah Kota Bekasi, Kota Depok, Kap Bogor, Kap Ciamis, Kap dan Kota Tasikmalaya. BMKG pun merilis potensi gelombang tinggi pada tanggal 8-14 Oktober tahun 2022, yakni di sebagian perairan wilayah Indonesia termasuk di Samudera Hindia Selatan Jawa, juga mencakup perairan selatan Jawa Barat, yang mencapai 2,5-4,0 meter. Dalam menghadapi potensi peningkatan curah hujan ini, BMKG merekomendasikan pemerintah daerah wilayah terdampak dapat segera melakukan antisipasi dan mitigasi di area yang rentan terjadi bencana seperti banjir, banjir bandang, genangan tinggi, longsor, dan lain sebagainya. BMKG juga merekomendasikan penataan kondisi lingkungan seperti merapihkan pohon yang tinggi dan dapat membahayakan jika terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan literasi secara lebih masif untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pemerintah daerah, masyarakat serta pihak terkait dalam pencegahan atau pengurangan risiko bencana hidrometeorologi banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang, puting beliung dan gelombang tinggi, kata Indra melalui keterangan tertulis. BMKG meminta untuk lebih mengintensifkan koordinasi, sinergi, dan komunikasi antar pihak terkait untuk kesiapsiagaan antisipasi bencana hidrometeorologi. Sebelumnya, BMKG telah mengeluarkan rilis potensi cuaca ekstrim sebelumnya untuk periode 2-8 Oktober tahun 2022, dan berdasarkan analisis terkini bahwa kondisi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia masih cukup signifikan berpotensi meningkatkan potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan, termasuk Jawa Barat. Hasil analisis dinamika atmosfer.
terkini menunjukkan adanya sirkulasi siklonik yang membentuk pola belokan angin serta perlambatan kecepatan angin yang dapat meningkatkan aktivitas konvektif dan pertumbuhan awan hujan. Kemudian masih aktifnya fenomena gelombang atmosfer seperti MJO Madden-Julian Oscillation yang berinteraksi dengan gelombang Rossby ekuatorial dan gelombang Kelvin juga secara tidak langsung masih akan meningkatkan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia termasuk sebagian wilayah Jawa Barat dalam beberapa hari ke depan. Nelayan asal Pandeglang, Banten nyaris tewas saat perahu yang digunakannya hancur diterjang gelombang tinggi Laut Selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tepatnya di Ciroyom yang berbatasan dengan perairan laut Kabupaten Cianjur pada Jumat. Korban diketahui bernama Herdiansyah 34 warga Kampung Muara II, Desa Cikiruh Wetan, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang. Nyawa nelayan ini berhasil diselamatkan setelah ada nelayan lainnya yang menemukan korban tengah terombang-ambing di tengah lautan bersama bangkai perahunya, kata Ketua Forum Komunikasi SAR Daerah FKSD Kabupaten Sukabumi Oki Fajri di Sukabumi. Informasi yang dihimpun, kecelakaan laut yang menimpa seorang nelayan ini berawal Herdiansyah menyewa perahu milik Entis Sutisna alamat warga Kampung Kalapa Condong, RT 05, RW 01, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Setelah itu, korban pun akhirnya melaut seorang diri dari pantai Ujung Genteng menggunakan perahu bernama Lambung Kausar 13. Awalnya kondisi cuaca cukup bersahabat, namun saat di tengah laut cuaca kemudian berubah, gelombang pun bertambah tinggi. Saat kapal mencoba kembali ke darat, tiba-tiba datang gelombang tinggi yang menerjang perahu tradisional yang digunakan Herdiansyah. Akibatnya perahu tersebut terguling dan porak-poranda.